Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, di hadapan takhta kasih karunia-Mu, kami datang mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh memperingati Natal. Dan biarlah kami semakin diperteguh, semakin diperkuat bahwa di dalam Kristus, Sang Juru Selamat kami beroleh keyakinan dan percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan sungguh nyata dan ajaib. Bapa yang maha segala-galanya, terima kasih pada awal ibadah sampai saat ini, bahkan sampai pada akhirnya nanti, kami menjanjikan hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang kami puji, yang kami sembah dan kami masyurkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Layakkan kami untuk menerima isi hati-Mu. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya menyampaikan selamat Hari Natal dan menyongsong tahun yang baru. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membawa keluarga, family ya, kerabat bisa hadir dalam ibadah dan perayaan Natal ini. Saya menyampaikan selamat datang, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saya lihat juga ada Ibu Pendeta Dewi Abraham yang juga lagi sedang di Surabaya. Terima kasih, biasanya beliau di belakang mimbar menyampaikan firman Tuhan. Tapi saat ini saya yang akan membagikan berkat firman Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya Natal itu adalah sebuah peristiwa besar yang dinanti-nantikan dan ditunggu oleh gereja Tuhan dan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan. Tapi saya berdoa bahwa penantian itu bukan karena pernak-pernik yang begitu indah ya. Bapak Ibu yang tahu saya pasti kenal bahwa saya selama ibadah perayaan Natal, saya tidak pernah mengupayakan yang namanya aksesoris yang seperti ini. Bapak Ibu yang tahu saya pasti ngerti itu ya. Jadi kalau sekarang ada yang kayak begini, terima kasih untuk hambanya Bapak Aryono dan keluarga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di luar pemikiran saya, ini sangat indah. Puji Tuhan. Ini banyak persembahan-persembahan yang diberikan. Ini gak pernah ada dalam benak pikiran saya. Ya, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menyiapkan, walaupun nanti dapatnya cuma per keluarga. Ya, tapi itu wujud bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya, providensia Tuhan tidak pernah luput dari hidup kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua yang sudah terlibat di dalam penata layanan yang ada. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti jadi daftar absen. Puji Tuhan. Saya minta tolong ditampilkan tema tahunan kita. Di sepanjang tahun ini kita belajar tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Tahun 2024 kita canangkan sebagai the year of God's providence. Tahun pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti tahun sebelumnya Tuhan tidak memelihara.
bukan berarti tahun yang akan datang Tuhan tidak memelihara. Ini diberikan untuk memberikan arahan, fokus buat kita betul-betul menghargai pemeliharaan Tuhan. Pada perayaan Natal pagi hari ini, Bapak Ibu, jemaat yang saya hormati, apakah ada hubungannya antara Natal dengan providensia Allah? Karena di sebagian besar orang, mereka hanya berpikir Natal itu identik dengan baju yang baru. Natal itu identik dengan aksesoris-aksesoris yang berbau Natal. Natal hanya bersifat pokoknya bertemu, saling memberi selamat. Tapi pagi ini rindu jauh dari lubuk hati saya, Bapak Ibu dan jemaat ngerti hubungan apa yang ada di antara Natal dengan providensia Allah. Saudara, untuk bisa sampai ke sana, saya ajak kita untuk membuka 2 ayat lebih dahulu. Yang pertama, Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Saudara tidak akan pernah mengenal providensia Allah. Saudara tidak akan pernah menghargai Natal yang sesungguhnya kalau saudara tidak membaca ayat ini. Mari kita buka Roma 8 ayat 31 sampai 32. Dalam kekaguman Rasul Paulus berkata seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sering kita hafalkan. Ayat yang sering kita baca. Ayat yang sering kita renungkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal itu bukan aksesorisnya. Natal itu bukan peringatannya. Tetapi Natal adalah wujud kasih Allah yang besar melalui inkarnasi Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Itu definisi Natal yang benar. Bukan soal tukar kadonya. Bukan soal pemberian apa yang akan kita terima. Tetapi bagaimana Kristus menyelamatkan umat manusia. Itu adalah Natal yang benar. Dan Natal itu adalah perwujudan penggenapan janji Allah yang setia dan penuh kasih terhadap umatnya. Jadi ketika saudara memperingati, ketika saudara mengikuti ibadah Natal, saudara harus semakin diperkuat untuk menerima dan mempercayai janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia. Allah yang menghapus dosa kita dan menebusnya bukan dengan kredit, tetapi dengan lunas. Puji Tuhan. Lalu apa artinya providensia? Providensia adalah pemeliharaan Allah. Providensia adalah penyelenggaraan Allah atas ciptaannya. Jadi dengan kata lain, providensia itu Allah berkata kepada Bapak, Ibu dan saya bahwa Kristus yang turun, pribadi Allah dalam dua natur, yaitu Allah dan manusia, adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk memelihara,
untuk memberkati, dan untuk mencukupi kita. Providensia Allah itu bukan berarti kita nggak perlu aktif. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Tetapi providensia Allah itu berbicara bagaimana Allah menjaga. Bagaimana Allah menopang ciptaannya. Baik secara fisik maupun secara rohani. Dan secara sederhana providensia Allah berbicara bagaimana Allah memenuhi kebutuhan hidup kita. Lewat saudara bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Sehingga saudara tidak pernah berkekurangan dalam hal makanan, menghirup udara. Saudara bayangkan kalau sekali hirup oksigen itu berapa Bapak Ibu kalau di rumah sakit. Tapi kita bebas menikmati, ini semua adalah providensia Allah. Saudara yang pakai masker, tidak pakai masker tetap bisa menghirup oksigen. Amin. Dan keselamatan itu adalah providensia daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam lingkup pemeliharaan Allah, di dalam lingkup providensia Allah, ada 3 aspek yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah pengaturan, yang kedua adalah bimbingan, dan yang ketiga itu adalah bagaimana Allah menjaga kita. Saudara, pengaturan itu Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencananya yang sempurna. Jadi nggak ada dalam providensia Allah rencana Allah bisa gagal. Gagal karena rencana saudara lebih hebat, lebih indah, lebih mentakjubkan. Tidak akan pernah bisa. Saudara boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Segala peristiwa baik suka dan duka, itu semua ada di dalam kontrol dan kendali dari Tuhan. Saudara bisa punya mimpi seperti yang disampaikan. Seperti pujangga yang bernama Khairil Anwar. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ingin loh. Tapi kalau Tuhan mau panggil saudara pulang umur 70. Mau apa saudara? Bisa beli kehidupan? Tidak bisa. Amin. Bimbingan itu berbicara Allah membimbing umatnya menuju rencana keselamatannya. Dan hal ini akan nampak dalam penggenapan janji Allah. Di mana Allah akan sampai pada kesempurnaan untuk saudara dan saya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal dan pemeliharaan Tuhan itu ternyata memiliki hubungan yang erat. Korelasi yang jelas, relevansi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi daripada saudara merenungkan tentang atribut-atribut Natal yang seringkali kita pertanyakan, lebih baik saudara melihat korelasi antara Natal, kelahiran Kristus, dengan bagaimana Allah itu tetap rencana agungnya harus nyata terjadi dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu gak boleh merasa sendirian, gak boleh merasa ditinggalkan. Bapak Ibu, jemaat yang hadir di tempat ini, mau miskin mau kaya. Saya kan sudah bilang, kalau Yesus yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Hukumnya supaya bukan berlimpah-limpah versi dunia. Gaya hidup yang hedonisme. Tetapi berkecukupan dalam Tuhan. Saudara bisa makan, bisa minum, tinggal di tempat yang layak. Itu kaya Bapak Ibu. Banyak orang yang lebih menderita. Saya tidak pernah membeda-bedakan jemaat. Saya tidak pernah mendiskreditkan siapapun yang datang ke tempat ini. Saya sudah bilang itu Tuhan yang kirim. Berarti dia berada di bawah penggembalaan saya akan perhatikan sedemikian rupa. Kalau Yesus gembala yang agung, dia panggil dan pilih saya milik orang banyak. Saya sudah bilang sama Bapak Ibu. Ya, ada banyak jemaat domba dari gereja lain, gereja besar atau kecil. Ketika mereka ingin saya bimbing, saya akan bimbing. Sampai bosannya mereka. Hanya saya pesan sama mereka, jangan pernah Anda berpikir saya akan bimbing Anda berdasarkan filosofi dunia. Tidak. Saya akan ngomong kebenaran firman Allah. Kalau iya saya bilang iya, kalau tidak saya bilang tidak. Kalau saya tegur saudara, jangan sakit hati, jangan marah. Stop berkata untuk merasa sendirian. Bertobat. Saya bilang, hei, masa lalu itu sejarah.
buat kita hari ini. Tapi hari ini itu akan menjadi sejarah untuk masa depan. Masa lalu hari ini jadi sejarah. Tapi hari ini bagaimana kita bersikap itu menentukan masa depan hidup kita. Di dalam Alkitab, siapapun yang Tuhan izinkan berada di sekitar, di kehidupan saya, itu berarti Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Istri saya tahu, anak-anak tahu, bukan hanya Bapak Ibu, banyak jemaat gereja besar. Saya tidak perlu sampaikan. Kalau saya sebut nama gereja, Bapak Ibu pasti akan, ya, saya nggak mau saudara mendiskreditkan seorang hamba Tuhan. Saya nggak suka. Amin. Itu urusannya sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa ketemu, tegur empat mata dengan kasih Kristus. Berani nggak? Yang bilang berani, puji Tuhan. Yang bilang nggak berani, belajar yang ngomong berani tadi. Jadi kelahiran Kristus adalah wujud pemeliharaan Allah. Semua bilang kelahiran Kristus adalah wujud pemeliharaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, kenapa ya hidupku kok kayak begini? Aku sudah gak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Lah diteruskan, jangan. Bapak Ibu, itu lagunya siapa? Ada Bu Yeni ya di belakang. Bu Yeni, enggak nyanyi itu. Saya lihat di WA Group Bu Yeni nanti sore tugas ya di PG Junction ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau balik ke sini. Kelahiran Kristus itu sudah cukup mewakili bahwa ada sebuah sejarah besar dalam kehidupan umat manusia. Tuhan berjanji dengan Natal, aku menyatakan diri, hidupmu tidak pernah sendirian. Aku menyertai engkau, sebab itu nama Immanuel bukan cuma Tuhan beserta kita, tapi Tuhan di dalam kita, Tuhan di dalam Bapak Ibu, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia bukan cuma di samping kanan kiri, bukan atas bawah, tapi nyata dalam sel-sel hidup kita. Coba buka sebentar Matius 1 ayat 21. Tidakkah ini cukup menjadi bukti ada korelasi, ada relevansi antara kelahiran Kristus dengan providensia Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Ini bukan Yesus dari Spanyol. Ini bukan Yesus dari Filipina. Ya, orang bisa namanya sama-sama Yesus, tapi ini Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ibu yang tadi berkata, Pak, saya sudah berdosa. Apa iya Tuhan mau mengampuni saya? Loh, kok tanya yang kayak begitu? Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Jangan salah dengan ini. Berarti saya boleh berbuat dosa ya Pak? Bukan itu maksud saya. Dosa yang dilakukan dengan sengaja. Oh, minta ditutuk saudara ini. Enggak ya? Tuhan sudah mengampuni kita. Kenapa? Sebab darahnya dikorbankan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Enggak perlu ke PMI. Ke PMI boleh kalau donor darah. Foto darah boleh. Tapi darah Yesus tidak ada di sana. Amin. Sebab sudah dicurahkan buat Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini saya hendak mengingatkan kita. Apapun pekerjaanmu. Saudara lahir di tengah keluarga yang kayak apa. Ya, betapa menjengkelkannya orang tuamu. Keluargamu, saudara-saudaramu. Percayalah. Tuhan tidak pernah lepas dari janjinya. Bahwa pemeliharaannya itu kekal dan sempurna. Coba saudara introspeksi diri, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu hadapi. Hari-hari ini percayalah, setarikan nafas pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, Natal mengingatkan akan pentingnya mempercayai janji Tuhan. Tapi Natal juga mengingatkan kita supaya kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan Natal
Sekarang harus menjadi bagian penting dalam hidup kita untuk kita bisa melangkah, membagikan bagaimana orang lain di luar Kristus harus mempercayai janji Tuhan dan harus ikut bersyukur atas peristiwa yang besar. Saudara, sampai hari ini kalau agama-agama lain berkata Yesus cuma nabi, salah satu dari banyak nabi. Lalu ada juga ajaran-ajaran lain yang berkata Yesus itu cuma ciptaan yang awal, ciptaan yang sulung. Yesus itu keluar dari Bapa, jadi dia bukan Allah. Tapi bagimu dan bagiku, Yesus adalah pribadi Allah. Satu pribadi, tapi di dalamnya ada dua natur, yaitu Allah dan manusia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Karena tadi saya belum bahas kan, kita cuma baca. Sekarang saya bahas ya. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Bapak Ibu masih punya waktu kan bersama saya? Atau ingat pindang di rumah? Ingat ayam yang belum ditutup? Ya, yang belum berarti mau dengar ya. Lihat, Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan kelahiran dan kehadiran Kristus dihubungkan dengan providensia Allah, Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari seluruh perjanjian baru memberikan sebuah deklarasi yang begitu agung. Deklarasi yang begitu mulia dan begitu ajaib. Paulus berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Artinya Paulus berkata, kalau kita belajar kekristenan, adakah yang lebih besar, lebih mulia daripada Yesus Kristus? Ini menjadi sebuah ungkapan yang akan bergema di sepanjang sejarah manusia. Bahwa tidak ada kehidupan yang indah di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus. Karena itu Paulus berkata, nggak ada lagi yang saya bisa katakan di atas semua itu. Jika Kristus sudah menjadi bagian hidup kita. Apa yang kita mau katakan lagi? Apa yang bisa lebih hebat dari itu? Dia menunjuk kepada ayat 32 untuk meyakinkan saudara dan saya dengan pernyataan di dalam ayat di atasnya. Apa itu? Coba saudara perhatikan kebutuhan Bapak Ibu. Masalah apa saja? Masalah pekerjaan, masalah rumah, masalah hubungan, masalah kehidupan yang kekal. Ada yang takut kematian, masalah sakit penyakit. Saudara, dalam kaitannya dengan providensia Allah, renungkan apa yang Paulus bilang. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Allah Bapa di sorga, yang bahkan merelakan Yesus Kristus, putra tunggal satu-satunya bagimu dan bagiku. Bagi kita semua, bagaimanakah mungkin? Bagaimanakah mungkin? Bagaimanakah mungkin? Masa iya Bapa tidak peduli dengan hidup saudara? Lalu berkata, maaf ya nak, hari ini mata saya gak bisa lihat apa yang kau alami. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Mengaruniakan itu berarti memberikan di mana saudara tidak layak untuk menerimanya. Memberikan di mana itu gak pernah saudara pikirkan. Memberikan segala yang terbaik, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oh saudara, kalau saudara merenungkan ini, betapa berharganya hidup Bapak Ibu dan saya. Adakah di antara saudara yang berpikir karena banyak gelar, sederet gelar di belakang nama saya, berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu? Tidak.
Ada orang berpikir karena saya sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Ada yang 5 kali dalam 1 tahun. Ada yang 1 kali. Bahkan ada yang gak mencapai. Hanya perjanjian lama. Hanya perjanjian baru. Apakah lebih hebat daripada orang Kristen yang lain? Yang mungkin karena sakit sampai gak bisa ke gereja. Hanya lihat dari YouTube. Saudara lebih hebat? Tidak. Belum tentu. Saya bertemu dengan seorang bapak. Sekian tahun yang lalu Bapak Ibu. Karena saya diperintahkan oleh ibu gembala, di mana saya waktu itu membantu di situ. Ibu gembala saya berkata, dia panggil nama saya, Titus, kamu datang kepada bapak ini. Karena tante dengar dia sudah gak bisa makan. Ajak dan bawa ke rumah sakit. Ya, baik tante, siap saya ke sana. Naiklah saya sepeda motor. Sampai tiba di daerah Kampung Malang. Saya masuk ke rumahnya, saya panggil, Pak, bagaimana kabarnya? Saya dengar Bapak sakit. Iya nak, saya sakit. Ini atas perintah tante, Bapak harus saya bawa ke rumah sakit. Dia tertawa. Loh kenapa? Nah, saya dengar Bapak katanya mulai gak bisa makan. Jadi harus berangkat ke rumah sakit. Dia bilang begini, nak, sini. Ya, pernah baca kitab Kisah Para Rasul? Loh, saya sekolah Alkitab ya. Pasti saya baca Bapak. Nah, pernah dengar kisahnya Petrus? Loh iya saya dengar kisahnya Petrus. Jadi gini ya, nanti balik nak sampaikan sama ibu gembala. Saya tidak perlu dokter. Kalau pada zaman kita perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul, Yesus melakukan mujizat lewat hamba-hambanya yaitu Petrus. Maka sekarang Bapak pun bisa kok disembuhkan sama Tuhan. Ya, jadi bilang sampaikan Bapak enggak mau ke rumah sakit. Ya sudah Pak, dengan malu saya pulang Bapak Ibu. Tapi sore hari Bapak ini pulang ke rumah Bapak di sorga. Saudara artinya apa? Bapak ini lebih punya keyakinan kuat bahwa Tuhan dalam keadaan dia sakit atau sembuh tidak pernah meninggalkan hidupnya. Berapa banyak saudara yang karena angka asam uratnya tinggi, saudara mulai panik. Tuhan, salah saya apa? Saya aktif di gerejanya Pak Tris. Kenapa ini asam urat begitu tinggi? Harusnya sekian jadi sekian. Tuhan, engkau meninggalkan saya. Alangkah sedihnya hidup saya. Diabetesnya naik, kadar gula darah. Saudara mulai bingung. Ya, saudara mulai salahkan. Ini gara-gara kamu, Pi. Makanya angkanya tinggi. Kamu kasih makanan yang manis terus. Makan ini, makan itu. Kenapa papi nggak sayang saya ya? Mau cari wanita lain mungkin. Di sini nggak ada yang kayak begitu. Di sana banyak yang ngomong kayak begitu. Saudara, jangan karena kondisi situasimu lalu saudara ukur itu dan compare dengan pemeliharaan Allah. Saudara salah besar. Dalam suka atau duka, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini loh, segala sesuatu sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ada pemurnian. Ada pengujian. Itu sisi yang berbeda. Mari kita tutup khotbah ini dengan Matius 28 ayat 20. Saya nggak bisa sampaikan lebih panjang lebar lagi karena masih banyak acara-acara yang lain. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita lihat Matius 28 ayat yang ke-20. Jadi providensia Allah itu berbicara tidak ada satu detik pun di mana Tuhan melewatkan hidupmu dan Tuhan berkata, "Sorry nak, I don't know." Enggak. Tuhan gak pernah berkata, "Sorry, aku tidak tahu kalau kamu mau kecemplung got." Enggak. Ya, segala yang terjadi itu atas seizin. Tidak ada yang Kenapa hidung saya gak masuk? Kenapa telinga saya cuma 2? Mau 3? 2 aja gak denger-dengeran. Kasih 3 juga sama. Kenapa mata cuma 2? Ada istilah mata keranjang. Saudara mau disebut mata keranjang? Kan gak mau. Bersyukur punya 2. Lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Apa? Aku menyertai kamu. Benar. Benar.
Ketika saudara ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, saudara bilang, Tuhan tetap menyertai aku. Ini loh. Senantiasa itu berarti apa? Tidak ada saat di mana Tuhan tidak menyertai hidupmu. Hei, dengarkan ini. Ya. Anak kecil dibesarkan, besar kurang ajar. Kalau boleh tak kecilkan lagi. Makanya anak-anak di dunia gak ada yang lebih indah. Ya, kasih mama. Itu luar biasa. Saya bilang sama istri saya, kalau mama itu dia rela tidak makan, tapi anak harus makan. Loh, mami kok nggak makan? Enggak, mami sudah kenyang, mami sudah makan. Saya tahu belum makan. Apa nggak nangis saudara? Rela saudara tetap makan. Kalau sampai rela anak kurang ajar, berbagilah. Ini loh, senantiasa sampai kapan? Sampai kapan? Oh ya nak, kalau minggu pertama saja tak sertai hidupmu. Minggu keempat, sorry ya, saya lagi lihat anak-anakku yang ibadah di mall. Enggak. Senantiasa. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasan waktu. Sampai selama-lamanya. Saudara, kenyataan kehidupanmu tidak diukur dan dinilai dengan status. Tidak diukur dan dinilai dengan siapa. Saudara pernah sekolah di mana. Tapi bagaimana Yesus ada dalam hidup kita. Dan saudara menjadi seperti Tuhan Yesus. Bukan tetangga Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, aku mau seperti Yesus. Tapi aku gak mau seperti tonggone Yesus. Oh haleluya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bisa musik? WL Singers. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama nyanyikan pujian ini, saya rindu Bapak Ibu merenungkan hidupnya dan berani berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu di dalam genggaman tangannya diperhatikan sedemikian rupa dan tidak ada yang meninggalkan Bapak Ibu. Manusia, bahkan seorang mama bisa meninggalkan anak yang dikandungnya dan disusui. Tetapi Tuhan tidak pernah. Bapak Ibu yang susah, yang kepikiran keuangan, yang kepikiran suami, istri, anak-anak, orang tua, yang kepikiran pekerjaan, kepikiran masa depan, kepikiran segala sesuatu. Percayalah, Tuhan yang sempurna, rancangannya atas hidupmu tidak pernah meninggalkan saudara. Sukacita yang besar di sorga, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tidak pulang dengan tangan yang hampa, sebab pengorbanan Kristus, firman Allah yang kami dengar, gegap gempita Natal menyertai dan menaungi kami. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan dari Tuhan. TNI, Polri, Bapak Presiden, wakilnya, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, semua di dalam berkat, di dalam pemeliharaan, di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Indonesia penuh belas kasihan, penuh kemurahan dari Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada, partner-partner pelayanan berada, Tuhan tangan kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu memberkati dan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Allah Tritunggal yang hidup. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini, sampai bertemu minggu mendatang dalam ibadah akhir tahun, kami percaya bahwa Tuhan tetap melawat, bahwa Tuhan tetap menyertai, bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin hidupmu
sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.